Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Anak-anak semuanya yang berbahagia, yang berada di rumahnya masing-masing, atau kalau ada yang berada di perjalanan, atau ada yang di rumahnya temennya, ada yang di warung. Nggak ada ya yang di warung ya, bulan Ramadan maksud di warung ya, kecuali kalau malam hari mungkin ada yang buka pas malam hari, mungkin pas di warung sedang buka puasa nyetel video ya. Baik, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pesantren kilat online ya, pesantren kilat daring, pesantren kilat lewat jaringan, lewat nanti media sosial. Karena kalau ketemu belum memungkinkan. Seperti tahun kemarin kita juga sudah melakukan pesantren kilat online. Nah, ini untuk kedua kalinya di tengah pandemi kita bisa melaksanakan lagi. Ini semoga nanti bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sejenak merenung lagi. Sudah setahun berlalu pandemi. Belum lama tanggal 10 April kemarin, tanggal 10 April 2021, Indonesia atau di Jawa, terutama di Jawa Timur juga sedang dilanda musibah apa? Yaitu gempa bumi berkekuatan berapa? 6,1 ya, cukup mengguncang Jawa Timur, pusatnya di daerah Malang Selatan, tapi 13 kabupaten terkena dampaknya. Ada Blitar, ada Lumajang, ada Trenggalek ya, banyak sekali kabupaten yang terkena dampaknya. Ada sekolah yang terkena dampaknya, plafon-plafon jatuh ya. Ada rumah sakit yang plafonnya juga pada jatuh, gedungnya retak-retak. Ini dampak dari gempa bumi yang melanda di Jawa Timur. Kita kemudian ingat beberapa tahun yang lalu di daerah istimewa Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta juga seperti itu. Mungkin kalian masih kecil, masih SD, atau mungkin masih TK ya, 2006
bencana melanda Yogyakarta, meluluh lantahkan daerah Yogyakarta, gempa bumi dahsyat, ya, sampai rata dengan tanah bangunan-bangunan itu. Oke. Nah, mari kita merenung. Ternyata bumi bisa berguncang tiap saat. Ada sebuah ayat yang kita hafal, ya. Surat apa itu? Surat Al-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu memberitahu pada kita tentang guncangan yang dahsyat dari bumi, ya, bahwa bumi setiap saat bisa berguncang. Apalagi kalau guncangan itu kemudian diikuti dengan wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan isi-isinya dari bumi. Ini lebih ngeri lagi. Gempa, kemudian ada gunung api meledos, meletus, ya, gunung api meletus. Bayangkan itu kemudian kita menjadikan renungan buat kita. Ternyata kiamat itu akan datang besok, ya. Itu tanda-tanda kecil bencana alam, gempa bumi, gunung api meletus, banjir. Itu tanda kecil dari datangnya kiamat, bahwa alam semesta ini akan hancur, ya. Ma indakum yanfadu, apa-apa yang di sisi kalian itu akan hancur. Wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah yang kekal. Artinya apa? Di dunia ini besok akan hancur. Untuk itu kita diperingatkan oleh Allah datangnya musibah gempa bumi, gunung api meletus, ya, banjir bandang. Ini menjadikan peringatan buat kita semuanya agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, datangnya bencana alam itu bisa jadi beberapa hal. Yang pertama adalah peringatan buat kita. Peringatan, ya, peringatan akan perbuatan yang pernah kita lakukan. Diingatkan oleh Allah dengan bencana itu. Oke. Diingatkan. Loh, ya. Takai gempa bumi gendok eling karo Allah Subhanahu wa taala. Biar pada ingat. Biar pada sebut tuh namanya. Coba bayangkan kalau terjadi gempa, mesti yang disebut adalah kalimat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padha mlayu nang jopo kabeh karo do istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya mlayu kabeh metu kongkon gedung, ya ta. Itu pada ingat pada Allah, peringatan kepada kita semuanya agar ingat kepada Allah taala dengan adanya bencana seperti itu. Banjir bandang juga begitu, ya tak? Datang tuh banjir, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mesti seperti itu, ya. Agar kita ingat pada Allah, diperingatkan oleh Allah Taala, ya. Agar ingat kepada Allah dengan bencana. Bocah itu nek dilingke gua adzan kok ora dapat gagas, ya tak? Diceluin gua adzan itu kan ingat pada Allah, kan eling karo Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Tapi dorandang segera sholat, dorandang segera ingat pada Allah, masih menunda-nunda. Coba bayangkan, diingatkan dengan gempa bumi, coba suruh nunda-nunda. Diingatkan dengan gempa, gitu. Sebentar, gitu, sebentar, gitu. Ingatnya Allah sebentar dulu, gitu. Gelap mati, gitu. Oke, wah langsung lari, gitu. Lari kemana? Lari cari selamat. Tapi kalau dipanggil Allah, hayya 'alal falah, hayya 'alas sholah, ora lendang segera ke masjid untuk sholat. Kenapa? Tidak seperti kalau diingatkan dengan bencana alam tadi. Langsung lari, langsung apa? Langsung cari keselamatan.
langsung cari perlindungan, ya tidak kena bencana. Nah itu peringatan buat kita. Masa kita kok harus diingatkan dengan bencana? Ya toh? Wah, apa sehat terus ya toh? Wah, beneso olahraga sehat, mame enak-enak, wah sehat ora tau lara, ora tau kelingan karo Allah ya toh. Aku sehat terus kok ya toh, ora tau lara, ora tau ya toh, aku sehat ya toh. Lali karo Allah. Lupa pada Allah, tiap hari mung tinggi dolanan game wae. Ya toh, tiap hari mung tinggi dolan wae, gitu. Tiap hari mung tinggi waktunya mau habis tinggi cecetan wae toh, ngeceti tembok, ngeceti gitu. Cecetan wae toh, nek luprut kabeh lah cecetan. Ya. Mung tiap hari mung tinggi apa? Tiap hari tinggi apa? Dibuat tinggi olahraga terus ya toh, nanti lali karo Allah. Enek sing mung tinggi turu terus. PJJ nang omah turu, pelajaran yang nganggo turu kadang gitu. Mosok pelajaran karo turu. Gitu. Eneng kuwi. Eneng contohnya. Ya yang hadir di sini ada enggak? Enggak ada ya. Yang di rumah, semua di rumah itu mesti pas pelajaran karo ngrungokke atau mendengarkan ceramah Pak Guru tidur gitu. Karena pernah terlihat di kameranya lupa dimatiin gitu. Ikut PJJ sambil tiduran gitu. Tiap hari cuma tidur gitu. Ya, lupa kepada Allah. Diingetin oleh Allah dengan musibah apa? Sakit. Baru tahu ketika diuji dengan sakit, baru ingat pada Allah, baru berdoa pada Allah. Ya Allah, minta sembuh ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah ya toh. Badan saya sakit sekali ya Allah. Astagfirullah, baru ingat pada Allah. Di masjid, ayo sholat. Apalagi ini bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Mari banyak ingat kepada Allah ya, dengan sholat 5 kali sehari di masjid, taraweh, baca Quran, mengaji, ya, sedekah, penuhi dengan amal kebaikan untuk ingat kepada Allah. Sambil berdoa memohon pada Allah, pandemi COVID-19 ini ya segera berlalu. Ya, kita bisa belajar mengajar lagi di sekolah. Berdoa pada Allah seperti itu di bulan Ramadan. Ya, insya Allah di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Doa-doa kita akan dikabulkan di bulan Ramadan. Ya. Nah, mari kita gunakan. Jangan sampai bulan Ramadan nanti berlalu begitu saja. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah atau bencana selain menjadi peringatan buat kita, bencana alam yang terjadi ini adalah bisa jadi menjadi hukuman buat kita. Ya, hukuman. Kita salah apa kok dihukum? Ya kita tidak tahu, maka kita menjadi ingat kepada perbuatan apa yang sudah kita lakukan. Coba kita tengok ke belakang. Ya, tengok ke belakang, bukan ke belakang sini. Ya, tapi coba kita tengok ke belakang. Umat-umat terdahulu ya, diberi cobaan, diberi hukuman oleh Allah. Umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Nuh, gitu. Umatnya Nabi Nuh diadab dengan banjir bandang. Qarun diadab atau dihukum dengan gempa bumi yang menjadikan harta kekayaan Qarun dibalik ke dalam tanah. Jadi buminya ini bergoncang, kemudian harta yang dimiliki Qarun itu dibalik. Itu adalah hukuman dari Allah. Kenapa? Karena Qarun ini sombong. Dia kaya, pinter tapi sombong. Maka dihukum langsung oleh Allah, kontan, tunai.
Tidak usah besok menunggu hari akhirat, tapi langsung dibayar tunai di dunia. Itu Qarun. Umatnya Nabi Nuh juga dibayar tunai. Ya, umatnya Nabi Lut juga dibayar tunai. Karena apa? Durhaka kepada Allah. Jangan sampai mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang di rumah ini bencana alam atau musibah yang kita timpa, jangan sampai ini adalah hukuman buat kita karena dosa-dosa kita. Maka kita harus banyak istighfar kepada Allah agar kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengucapkan istighfar sehari minimal berapa kali? 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, ya. Ya Allah, la tuakhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum saya atau hukum kami, atau jangan Kau siksa kami jika kami lupa ataupun tersalah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita diberikan bencana itu adalah menjadi hukuman buat kita. Ya. Jangan-jangan jadi hukuman buat kita. Mari kita banyak-banyak merenung, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi bencana alam yang terjadi bisa jadi menjadi hukuman buat kita. Itu dibayar tunai. Lah bagaimana orang-orang yang durhaka tapi nggak dihukum oleh Allah Ta'ala? Ya, berarti hukumannya masih ditunda, tidak dibayar tunai. Tapi jangan merasa meremehkan. Saya berbuat durhaka kepada Allah, ora tahu ibadah sholat, ora dikapak-kapakno. Ya, saya nyontek kalau pas ulangan juga nggak ada adab buat diri saya. Saya durhaka sama ibu bapak saya juga nggak ada adab dari Allah. Tenang-tenang saja. Jangan merasa enak-enak ya, bahwa hukuman tidak akan diberikan dari orang durhaka. Tidak mesti hukuman dibayar tunai. Tapi kalau tidak diberikan tunai, itu pasti besok akan diberikan di akhirat. Dikubur aja sudah mulai diadab. Ya. Jangan kemudian terpengaruh sinetron. Ya itu sinetron di televisi itu pernah ada itu azab itu cuma rekaan saja. Enggak pernah ada itu orang yang durhaka kemudian kesambar petir, itu enggak ada, itu cuma cerita fiktif, cerita legenda saja. Orang yang durhaka sama ibu bapaknya kemudian dikutuk oleh ibunya jadi batu. Itu hanya ada di sinetron. Di dunia nyata enggak ada. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Nggih, durhaka sama ibu bapak itu dosa besar. Meskipun hukumannya tidak kemudian dikutuk jadi batu, tetapi ingat, jangan sampai kita meremehkan durhaka kepada ibu bapak. Nggih, tidak mesti langsung dibayar tunai, Mbak, Mas. Tapi akeh-akeh wong sing durhaka karo pake karo ibuke kuwi biasanya langsung dibayar tunai oleh Allah. Enggak percaya? Jangan dipraktekkan, nggih. Jangan dipraktekkan. Banyak yang dibayar tunai. Ngapusi pake mboke ya toh. Arep dolan nanti dolan ning pasar malam ya toh. Jebule orang ning pasar malam. Malah pengajian, baik gitu ya toh. Wale ya toh. Pamite pengajian. Menggok neng pasar malam, mulai bannya bocor, gitu. Nah, ini namanya peringatan, hukuman buat kita. Langsung dibayar tunai, ngapusi Pak Ibu ya, gitu. Gitu. Tapi ada yang ngapusi terus, tahu dihukum oleh Allah ya ada. Tapi kebanyakan dibayar tunai itu. Wah marah-marah sama ibu gitu, terus banteng pintu, wah jeder. Terus dia lompat ke kasur, terus marah, mengkurap kono kaya to. Wah, aku nih ya to marah. Dintep kalau jengking gitu. Wah, bayangkan itu. Nesu terus dintep kalau jengking, kapokmu kapan gitu. Wah, nesu marah, jublek gitu. Marah sama ibu gitu, ra kei duit gitu pulsa gitu. Kentekan duit, kentekan paketan, jalur dia ra kei, marah gitu. Banteng pintu, jeder.
terus mesum lompatnya kasur, udah kasurnya jebol gitu. Itu jangan sampai. Ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena sekali lagi ada hukuman yang dibayar tunai di dunia ini. Biar apa? Biar sadar. Gitu. Kamu mau ketika kamu berbuat salah langsung dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia, kemudian kamu tidak bisa bertobat, nggak mau toh? Mesti nggak mau. Coba bayangkan, kamu belum sholat, ya, belum sholat, kamu kecelakaan, terus meninggal, bayangkan itu, urung sholat, meninggal, naudzubillah min dzalik. Oke, jangan sampai seperti itu. Ora tahu sholat, durhaka sama ibu bapak, bencana alam, apa gempa bumi, kejegloan, wetalok, wite lo, rataloe lo ya. Nah kejegloan taloe langsung gue mangap gitu. Wah, gitu, wah lagi gitu, jangan sampai. Ya, itu sekali lagi peringatan buat kita sebagai renungan ya, dengan bencana itu kita jadi sadar akan apa? Perbuatan apa yang sudah kita lakukan. Jadi tadi yang pertama, bencana atau musibah bisa jadi adalah peringatan, tadzkirah buat kita. Yang kedua, apa? Bencana itu adalah menjadi hukuman buat kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bencana atau musibah yang menimpa kita ini bisa jadi adalah ujian, ya, seleksi dari Allah. Kayak kamu itu loh, kalau ingin naik kelas, kan nggak mungkin naik kelas langsung ujuk-ujuk dinaikin, nggak ada toh. Walaupun kamu PJJ ingin naik kelas, kan ada ujian, ada ujian. Setelah itu naik tingkat, ya, diuji naik tingkat. Itu namanya ujian. Berat memang. Ya, ujian itu berat, tapi harus kamu lalui biar kamu bisa naik tingkat. Demikian juga ketika ada bencana alam, bencana banjir, bencana gempa bumi. Kamu juga diuji oleh Allah biar kamu jadi apa? Biar naik tingkat. Diuji sakit, bisa jadi itu adalah ujian kenaikan tingkat. Oke? Ujian kenaikan tingkat kesabaran. Coba nek diuji sakit tuh piye? Lebih sabar atau tidak, gitu? Atau malah marah-marah, gitu? Diuji kesabarannya. Terus dia akan bisa naik tingkat dan naik tingkat. Ujian buat kita. Anak-anak semuanya yang berbahagia, itu ya 3 hikmah di balik bencana alam, musibah yang menimpa kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan buat kita semuanya, menjadi renungan buat kita semua, agar ketika kita menghadapi bencana yang kita rasakan, ini kemudian kita jadi menjadi renungan buat kita, ya, menjadikan kita sadar akan apa yang telah kita lakukan. Oke, Robbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Melihat semua yang terjadi di alam ini, berdoa seperti itu. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sungguh Engkau ciptakan ini tidak sia-sia, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pesantren kilat online di tahun 2021 ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.